Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviana Putri, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 7, akan menjelaskan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Periode liberal dalam sejarah politik Indonesia berlangsung antara akhir 1940-an hingga 1950-an sebelum digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam periode liberal, Indonesia mencoba menerapkan sistem demokrasi multipartai yang mendorong partisipasi politik yang luas. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan antara banyak partai politik dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan karena sering berganti kabinet dalam waktu yang singkat. Seringnya pergantian kabinet terjadi akibat perselisihan antara partai politik sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan terhadap pemerintahan Perdana Menteri yang menjabat. Sistem demokrasi liberal dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati bangsa asing, terutama negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Tujuannya agar negara-negara pemenang mau mendukung perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Adapun ciri-ciri dari sistem parlementer, yang pertama adalah kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Yang kedua, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas saran dari formatur yang dibentuk Presiden dan juga melalui persetujuan mayoritas anggota DPR. Yang ketiga, kepala negara dipegang oleh seorang Presiden. Yang keempat, Presiden dapat membubarkan DPR. Yang kelima, kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Meskipun demokrasi liberal menciptakan ruang bagi pelaksanaan suara politik, banyak tantangan seperti konflik internal dan ketidakstabilan ekonomi yang membuat periode ini dilihat sebagai masa yang kurang stabil bagi Indonesia. Namun, periode ini juga penting sebagai bagian dari proses belajar dan eksperimen dalam mencari model demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Sistem demokrasi liberal dijalankan berdasarkan UUD 1950 yang ditetapkan pasca penyerahan kedaulatan RI oleh pihak Belanda. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian dan satu persatu menyatakan bergabung dengan RI pada 17 Agustus 1950. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sistem multipartai ini diterapkan dalam demokrasi liberal. Sebenarnya apa sih sistem multipartai ini? Sistem multipartai adalah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik dan sistem ini dipraktikkan dalam parlementer dan presidensial. Sistem multipartai yang dijalankan pada masa demokrasi liberal ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Sistem ini menyebabkan hanya partai mayoritas atau koalisi dengan pendukung terbanyak dan partai minoritas atau oposisi. Partai-partai mayoritas menjadi pendukung utama dalam kabinet pemerintahan. Jika kabinet mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya, partai-partai oposisi atau koalisi dapat memberikan mosi tidak percaya untuk membubarkan kabinet. Hal inilah yang menjadi penyebab seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Terdapat 7 kabinet selama masa demokrasi berlangsung. Yang pertama adalah Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Partai pendukungnya adalah Masyumi dan PSI. Program utamanya antaranya menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman negara, meningkatkan pembangunan perumahan, kesehatan dan kecerdasan rakyat, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan memperjuangkan Irian Barat. Kabinet Natsir diturunkan dari kekuasaannya oleh parlemen melalui mosi tidak percaya dikarenakan kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat dengan Belanda pada 4 Desember 1950, kegagalan meredam gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia, dan timbulnya konflik antara kabinet dan parlemen akibat adanya mosi Hadikusumo tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah periode kata yang dianggap tidak demokratis. Pada akhirnya Kabinet Natsir menyerahkan kembali mandatnya pada 21 Maret 1951. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Partai pendukungnya adalah Masyumi dan PNI. Program utamanya adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, mempercepat persiapan pemilihan umum, dan mengupayakan masuknya wilayah Irian Barat ke wilayah Indonesia. Kabinet Sukiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia karena kabinet ini
Juni melaksanakan penandatanganan nota bantuan ekonomi dan militer atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat. Penandatanganan ini menunjukkan Indonesia seakan lebih condong ke blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan salah satu kabinet Sukiman mendapat mosi tidak percaya dari parlemen dan pada akhirnya pada April 2022 kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada presiden. Yang ketiga adalah kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo merupakan kabinet yang didukung oleh Masyumi dan TNI. Program kerja kabinet ini berupa penyelenggaraan pemilu, penegakan keamanan, dan lain-lain. Sedangkan program luar negeri adalah melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menyelesaikan masalah Indonesia Belanda mengenai Irian Barat. Kabinet Wilopo kehilangan kedudukannya di parlemen setelah terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Murawa. Akhirnya kabinet ini mengundurkan diri setelah mendapat mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia dan parlemen. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I 31 Juli sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali merupakan kabinet Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I 31 Juli Agustus. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali merupakan kabinet koalisi antara PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amidjoyo tidak jauh berbeda dengan Kabinet Wilopo. Hanya saja kabinet ini melanjutkan program kerja dari Kabinet Wilopo seperti menyelenggarakan pemilu, meningkatkan keamanan dan kemakmuran rakyat, pembebasan Irian Barat, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan peninjauan kembali hasil KNP. Salah satu keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I adalah melaksanakan Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April 1995 sebagai upaya pelaksanaan politik bebas aktif di Indonesia. Kabinet ini mengalami hambatan dengan adanya peristiwa 7 Juni 1955 yang merupakan kelanjutan TNI AD dalam pemilihan KSAD. Selain itu, persoalan Irian Barat dan gerakan DITI belum juga dapat diselesaikan. Pada akhirnya Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I berakhir setelah NU menarik dukungannya dalam kabinet dan Ali Sastro Amidjoyo pun mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin didukung oleh Masyumi, PSI, dan NU. Program kerjanya adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, menyelesaikan masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi, melaksanakan pemilu, dan memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Kabinet ini berhasil mencapai keberhasilan dalam beberapa hal, antara lain melaksanakan pemilu pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1995 untuk memilih anggota konstituante, menjabat pemberantasan korupsi dan perbaikan hubungan antara TNI AD dan pemerintah yang ditandai dengan disetujuinya pengangkatan AH Nasution sebagai KSAD. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Pendukung utama kabinet ini adalah PNI, NU, dan Masyumi. Program kerja ini meliputi rencana pembangunan 5 tahun yang meliputi pembatalan hasil KNP, pemilihan keamanan dan ketertiban, melaksanakan pembangunan 5 tahun, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, dan lain-lain. Kabinet ini mendapat beberapa masalah dan dalam programnya, diantaranya jadinya gerakan separatis PRRI atau permesa di Sumatera dan Sulawesi, munculnya reaksi di berbagai daerah karena menganggap pemerintah pusat kurang adil, munculnya sentimen anti Tionghoa, korupsi di kalangan pejabat merajalela, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut membuat berkurangnya dukungan di parlemen terhadap Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II, dan pada akhirnya Perdana Menteri Ali Sastro Amidjoyo mengembalikan mandatnya pada 4 Maret 1957. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda 9 April 1957
berkarya, diantaranya membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, laksanakan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat yang mempergiat proses pembangunan. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden sebagai upaya untuk mengatasi situasi politik yang semakin kacau. Dekret ini merupakan titik awal memasuki demokrasi terpimpin. Isinya adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS serta DPRS. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda akhirnya dibubarkan dan digantikan dengan kabinet kerja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.